apel memasuki lapangan apel. Siap, Pak. Pembina apel memasuki lapangan apel, barisan disiapkan. Penghormatan Pada Sekda Kabupaten Bandung Selatan. Hormat! Ras! Tegak! Ras! laporan. Lapor, apel gabungan, PD. Siap ya? Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat. Untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak! Bahkan antara kebutuhan kita sebagai pribadi dan kepentingan tugas rutin. Untuk kita optimal bekerja, maka kita harus sehat. Akan sulit kalau kita menjalankan tuntutan pekerjaan kita yang di bulan Desember biasanya lumayan padat kalau kita kurang sehat. Karena itu kita harus menjaga kesehatan dan memperjuangkan kesehatan. Jadi kesehatan itu harus diperjuangkan. Selain juga didoakan, jadi dipasrahkan ya juga. Tapi harus diperjuangkan. Saya baru ada kegiatan di Bali, ada banyak yang di Bali karena memang KPK mengundang semua perangkat daerah yang mempunyai 8 area intervensi pencegahan. Jadi diundang Sekda karena membidangi perencanaan. Korupsi paling besar yang pertama ada di perencanaan, karena itu perencanaan harus ada. Kemudian pengelolaan keuangan karena berkaitan dengan pengelolaan rutinitas keuangan dan aset. Jadi penataan aset penting. Ada aset pemerintah yang dipakai untuk urusan pribadi. Maka aset penting. Itu area korupsi. Izin, PTSP juga diundang. PTSP diundang. BKD diundang. Karena juga area korupsi. Kalau baca sekarang ada bupati yang sudah ditetapkan tersangka minggu ini karena menerima sogok ketika ada seleksi jabatan. Nah di kita ini tidak terjadi. Jadi maka BKD juga diundang. Inspektorat juga diundang karena APIP itu. Jadi tujuan ke sana dia mau ajar kita cegah daripada kalian terjerat. Jadi pencegahan. Nah sekarang bulan Desember ada banyak kegiatan kita 1 tahun yang mau berakhir, SPJ-kan dengan baik. Pak Bupati juga sudah perintah semua SP2D yang sudah ada di bank jalankan. Jadi kami sudah sampaikan juga Ibu Christine bilang tadi malam sebenarnya kami juga sudah lembur, tapi sudah terlalu malam, jadi yang lain pagi. SP2D yang sempat beberapa bulan lalu belum cair akan tapi kami juga tetap sampaikan Ibu tolong hati-hati, di OPD juga harus tetap hati-hati karena kita beberapa kali kejadian SP2D sudah dicairkan ulang karena kita mengenal sistem manual waktu perpindahan antara SP2D dan sistem di bank. Padahal kita sebenarnya sudah disarankan oleh KPK juga dan Kemendagri ada cash management system, jadi CMS, supaya antara SP2D dan bank langsung jalan. Hati-hati kalau itu nggak boleh bawa duitnya. Ada beberapa OPD yang tahun lalu sempat mencetak SP2D, kemudian 2 kali mencairkan 1 SPD karena sempat di print 2 kali. Dan itu mudah sekali ditemukan oleh BPK di Januari karena dia akan bikin register, dia urut. Dan dia ada sistem untuk, saya sudah pesan, ada gitu banyaknya. Berikut siang hari ini kita akan bahas KUA, rancangan KUA untuk ditetapkan, KUA PPAS, jam 2. Jadi semua pimpinan OPD
datang tepat waktu. Kita sudah serahkan 1 Oktober, 1 November ke DPR, tapi baru hari ini dibacakan pidatonya. Tapi kita sudah serahkan dari tanggal 1. Karena kalau sudah di DPR prosesnya politik. Ya, namanya politik ya seperti itu, kita harus lewati. Kalau KUA PPAS disampaikan sekarang, dalam 3 hari akan ditetapkan kesepakatan KUA PPAS, kita masih harus menyerahkan rancangan APBD 2023. Ya, mudah-mudahan juga tidak dalam waktu lama kita sudah ada penetapan APBD 2023. Kalau dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, sekarang sudah waktu kita paling cepat menyerahkan rancangan KUA dan membacakan pidato. Kalau tahun lalu sudah menyampaikan sekitar tanggal 23 Desember. Jadi orang di sebelah orang ada acara Natal, di sebelah sini orang masih sibuk rapat. Nah, sekarang mudah-mudahan tidak perlu sampai nanti. Dan sesudah anggaran 2023 kita bisa selesaikan, kita masih punya utang. Januari kita harus menyerahkan laporan keuangan OPD. Jadi semua OPD harus buat laporan keuangan sekarang pakai SPD. Pakai SPD karena itu kita sudah cetak LRA, sudah bisa cetak neraca, sudah bisa ambil laporan keuangan di situ. Hanya satu yang harus kita kerjakan, yaitu menginput manual saldo akhir 2021. Karena tahun 2021 kita belum pakai SPD, jadi kita harus masukkan manual. 2023 nanti laporan keuangan 2022 yang sekarang kita punya, Januari kita punya saldo awal, karena nanti Desember ini kita punya saldo akhir. Jadi saldo akhir 2022, jadi saldo awal 2023 nanti, jadi mudah. Tapi kita 2021 saldo awal kita di sistem di aplikasi yang lain. Jadi OPD harus salin. Sudah beberapa OPD yang sudah bisa, tapi sebagian besar masih belum bisa, hanya butuh belajar 30 menit. Jadi nggak boleh banyak alasan lagi. Hanya saja mesti kopi satu-satu. LRA tahun lalu belanja pegawai gaji pokok berapa, ambil itu gaji pokok pindahkan di saldo awal 2022. Nanti selesai laporan keuangan. Baru minggu kedua sudah ada. Kita juga sudah harus membuat rancangan awal RKPD 2024. Tahun depan baru 2023. Kenapa sudah bicara 2024? Begitu itu siklus penganggaran. Desember 2 tahun, minggu kedua bulan Desember 2 tahun sebelum tahun anggaran berjalan, sudah menyusun rancangan awal, rancangan awal RKPD. Nah, prarancangan awal itu hanya berisi kegiatan dan subkegiatan yang sama dengan tahun yang berjalan, di luar kegiatan yang sudah selesai. Umpamanya ada yang sudah mengerjakan kegiatan yang sudah selesai DPR misalnya. Tahun ini kantor DPR selesai. Maka kegiatan pembangunan kantor DPR dia sudah tidak boleh munculkan di 2024, karena 2023 dia sudah selesai. Hapus itu kegiatan itu. Tapi yang ATK, kertas, gaji, rutinitas itu tetap muncul. Kalau yang di pendidikan, pelaksanaan ujian, pemeliharaan gedung tetap. Jadi siklusnya begitu. Tapi yang sekarang kita mau kerjakan ini, duit kita akan disampaikan dan bukti-bukti disimpan. Jadi kalau dari Januari mereka pasti minta urut-urutan yang biasa diminta BPK untuk menyusun laporan keuangan. Pertama dia minta SP2D. SP2D Januari pasti pertama kali keluar gaji bulan Januari untuk PNS. Ya, kasih tunjuk SP2D 230 juta untuk dinas pertanian. Ada ini SP2D. Dia minta bukti apa? Kan SP2D ada. Bukti pertanggungjawaban apa? Iya, daftar gaji yang sudah ditandatangani. Jangan lagi daftar gaji itu kosong melompong. Kenapa nggak ditandatangani? Kan transfer di bank. Itu
hari jam ini, ya kemarin Pak itu ada lapor, kami sedang rekod antara data PNS di Taspen dan yang mereka bayar, selisihnya 92 orang. Apakah semua meninggal masih bayar, apakah sudah pindah masih dibayar, nggak tahu. Ya, siapa yang dari keuangan? Ada dengar informasi? Sudah mereka sinkronkan. Kenapa antara data yang dibayar dan data kepegawaian yang ada di pusat berbeda? Jangan-jangan ada pegawai yang tercatat di Manokwari, kemudian gajinya di... Nah, karena itu betulkan. Dan itu berbahaya untuk kalian di laporan keuangan. Di samping yang jadi tadi, kedua gaji. Berikut GU, UP pertama. Nanti GU terakhir itu sebenarnya kita tidak ada GU nihil. Nah, di SP2, di SPD itu tidak ada GU nihil sebenarnya. Kenapa tidak ada GU nihil? Karena gini ceritanya. Januari kalian ambil UP 100 juta. Waktu Februari mau menggebukan 100 juta ini kan SPJ kan yang 100 nih. Hilang yang 100 kan? Yang duit kalian pinjam. Hilang yang 100. Kas kosong. Maka kan kalian GU kan waktu SPJ UP 100 hilang. SPJ 100 hilang. Artinya selesai, kalian tidak ada utang. Tapi begitu kalian GU masuk 100, itu utang lagi kan? Akhir Februari habis, awal Maret kalian SPJ kan, habis lagi kan, terus seperti ini. Nah sekarang tanggal 15 Desember nanti, waktu buat TBP, perhatikan, TBP begitu nol, atau ada sisa 500.000, STS kan yang 500.000, pergi store dan bikin bukti STS, 500.000, dan tidak meng-GU lagi, maka tidak perlu membuat nihil, itu sudah nihil sebenarnya secara teori. Jadi ada yang tanya, apakah 100 juta kami bawa Januari, kami harus pergi store di bank? Tidak. Laporkan saja bahwa SPJ-nya ini. Kecuali Desember kalian ada ambil UP di tanggal 15 misalnya masih sempat GU, sementara akhir bulan itu tidak sempat men-TBP-kan yang 100 juta itu, itulah yang harus disetor. Itu yang dimaksudkan kalian harus store untuk menihilkan karena ada bawa duit. Maka saya sudah bilang, pertama di sekretariat kemarin mereka mau ambil duit. Saya bilang kalau nggak bisa dilakukan jangan. Ya Kabak Hukum ya. Itu Kabak Hukum lapor saya ada kegiatan untuk pelatihan penyidik PNS. Jadi nanti kalian kalau buat kesalahan, maka penyidiknya adalah PNS. Kalau penyidik PNS yang akan sidik kalau yang kalian langgar adalah aturan kepegawaian. Salah satu aturan kepegawaian akan menjaga sumpah dan janji, akan merahasiakan jabatan. Ember bicara ke sana. Penyidik PNS periksa, terbukti skors, harus turun gaji. Begitu. Itu mau pergi, tapi sudah tidak ada pelatihan sekarang, duit nggak bisa ambil. Mau SPJ bagaimana Pak? Dia langsung bilang, siap. Nggak bisa bilang, ambil duit dulu kami simpan, nanti Januari baru pakai. Nggak boleh, itu negara nggak boleh. Jadi harus pakai SPJ kan ya. Mudah-mudahan karena tidak terlalu panas, jadi selesai. Dan ini cerita kalau dibicarakan di bulan-bulan Desember, bulan-bulan Agustus, nggak ada yang mau ingat karena nggak akan mau praktek. Tapi ini akan di depan mata loh ini. Jadi ada yang datang ke saya, Bapak, kami setor lagi itu UP. Sekali lagi tidak dikembalikan itu duit UP, gantinya dengan ganti duit UP dengan belum. Ganti duit UP dengan sesudah GU terakhir ganti dengan SPJ saja, tak diganti duit, tak dikembalikan duit, sekali lagi tidak dikembalikan duit, ganti dengan SPJ. Kalau kalian tidak sempat SPJ kan maka baru kembalikan duitnya. Sudah tahu duit perjalanan mau kembalikan, itu kan orang sakit gigi nah mau bikin perjalanan. Yang hati-hati saya bilang GU, sistem kita tidak kunci rekening. Ingat,
upaya kita tidak kunci rekening. Karena tidak kunci rekening, seandainya terbaca gaji kalian sisa 50 juta di akhir, di sistem terbaca seperti ada duit 50 juta untuk makan minum, untuk bensin, untuk perjalanan dinas. Jadi kalau Desember kalian masih GU kan terakhir sisa duit 50 juta padahal ini sisa gaji, kalian GU dia keluar. Begitu kalian bikin SPJ perjalanan dinas, kalian masuk di sistem tolak karena ini sisa gaji. Sisa gaji boleh diambil nggak? Tidak bisa, karena dia harus dibikin template gaji. Ya, jadi hati-hati, ini kerugiannya kita tidak kunci rekening. Awal kami di sekretariat daerah kunci rekening. Sama-sama dengan dinas kesehatan dan distrik, ada 2 distrik. Tetapi ternyata sistemnya belum bagus untuk kunci rekening. Kami ada masalah selanjutnya. Jadi kami sempat minta Kementerian Dalam Negeri hapus supaya jangan kunci rekening. Jadi kekurangan kunci rekening di akhir ini. Kalau kalian GU tidak memperhatikan sisa duit, seolah-olah masih bisa di SPJ kan, padahal SPJ-nya sudah tidak tepat karena sudah kosong. Misalnya perjalanan dinas sudah nol, makan minum nol, ATK nol, apa lagi? Listrik, telepon, air sudah nol. Yang ada gaji. Baru kalian mau SPJ kan gaji dengan ATK, sistem tidak akan terima. Itu kembalikan duit cash itu. Hati-hati ini. Ini selalu dikasih tahu, selalu banyak yang berhasil, selamat, banyak yang berhasil. Tapi satu OPD saja yang salah, itu jadi tidak wajar laporan keuangan kita. Ingat, satu OPD saja yang salah, laporan keuangan kita salah. Siapa yang punya sisa kas duit, itu kan kalau kalian tidak bisa SPJ namanya sisa kas. Itu wajib disetor. Satu OPD saja tidak setor, inilah setuti rusak susu sebelang. Temuannya satu, pengelolaan uang pengelolaan kas di Mansel buruk. Padahal cuma satu OPD bersalah. Makanya jangan buat kesalahan karena satu OPD temuannya nilainya satu dengan BPK. Kalau tambah lagi 2, 3, gugur kita punya wajah tanpa pengecualian. Itu saja terlalu panjang. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita sekalian. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita sekalian. Sukses.